معاشر المسلمين وزراة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطف فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الله سلام. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. اللهم صل على محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dhihi wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلى الله على سيدنا محمد صلاة يقضي بها حاجاتنا ويفرج بها كروباتنا
ويكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين وآله الأدهار وموالاه أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban dan meninggalkan segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an terdapat surat Al-Asr, adalah surat Makkiyah menurut mayoritas ahli tafsir, yang terdiri dari 3 ayat, 14 kata dan 68 huruf. Wal asri, demi asar. Ayat ini diawali dengan sumpah. Allah bersumpah dengan asar. Sebagian ulama menafsirkannya dengan makna salat asar. Allah bersumpah dengannya karena keutamaan yang dimilikinya. Sebagian yang lain memaknainya dengan makna masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa karena dalam perjalanan masa tersebut terdapat banyak pelajaran bagi orang-orang yang mau merenung. Innal insana lafi khusr. Artinya sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Dalam ayat tersebut di atas ditegaskan bahwa seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang yang melakukan 4 perkara. Yang pertama adalah memiliki iman, karena tanpa iman seseorang tidak akan selamat di kehidupan akhirat. Yang kedua, beramal soleh, yaitu melakukan seluruh apa yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, saling menasihati untuk kebenaran, yakni saling menasihati untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, saling menasihati untuk kesabaran. Maknanya saling menasihati untuk bersabar melakukan ketaatan, bersabar meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar dalam menghadapi musibah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan sikap saling menasihati dan saling berwasiat untuk melakukan dan menetapi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wa haqqat mahabbati alal muntanasini fiyya, dan telah tetap cintaku bagi orang-orang yang saling menasihati karena aku. Hadis riwayat Ibnu Ahmad, Ibnu Hibban dan lainnya. Saling menasihati karena Allah adalah ciri orang-orang mukmin yang sempurna imannya. Saling menasihati karena Allah artinya saling mengingatkan ketika ada yang berbuat dosa, bukan membiarkannya dalam dosa dengan dalih menjaga perasaan atau dengan dalih menjaga hubungan pertemanan agar tidak putus. Saling menasihati karena Allah artinya bekerjasama dalam kebaikan dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan bekerjasama untuk meraih harta duniawi dengan mengesampingkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Nasihat seyogyanya disampaikan dengan lemah lembut sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi. Artinya sesungguhnya Allah memberikan pada sikap lembut hasil yang tidak diberikan pada sikap keras. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih."
Artinya, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan pada perkara seluruhnya. Nasihat juga semestinya disampaikan sekira tidak membuka aib seseorang di hadapan orang lain. Bahkan jika nasihat itu cukup dengan isyarat, maka kita lakukan dengan isyarat pula. Jadi seorang muslim yang melakukan dosa dan aib, maka sepatutnya kita tutupi aibnya. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sadara musliman sadarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain baginda Nabi bersabda, "Man ra'a auratan fasadaraha kana kaman ahya mawudadah." Barang siapa yang mengetahui aib pada saudaranya lalu ia tutupi, maka ia bagaikan menghidupkan anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid. Lalu ada seseorang yang masuk kemudian melakukan solat. Setelah itu ia duduk majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian bersabda kepadanya, "Bangkit lalu solatlah karena sesungguhnya engkau belum solat." Laki-laki itu lalu mengulangi solatnya, kemudian duduk di majlis Rasulullah. Baginda Nabi lalu bersabda lagi kepadanya, "Bangkit dan solatlah karena sesungguhnya engkau belum solat." Lalu laki-laki itu mengulang solatnya, kemudian duduk di majlis Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah memerintahnya untuk mengulangi solat dan bersabda, "Bangkit dan solatlah karena sesungguhnya engkau belum solat." Orang itu kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa melakukan solat kecuali yang telah aku lakukan." Kemudian Rasulullah mengajarkan kepadanya tata cara solat sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban bahwa ada seseorang laki-laki salah dalam membaca Al-Quran. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Arsyidu akhakum." Artinya, wahai para sahabatku, ajarilah ia bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir kali disebutkan dalam sebuah asar bahwa jika seorang sahabat Nabi bertemu dengan sahabat Nabi yang lain, keduanya tidak terpisah sebelum satu membaca surat Al-Asr kepada yang lain. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, seandainya seluruh manusia merenungkan surat ini, dalam hal ini adalah surat Al-Asr, niscaya ia cukup menjadi pedoman bagi mereka. Hal itu dikarenakan surat ini mengandung beberapa hal yang jika dilakukan seseorang maka ialah telah mencapai kesempurnaan iman. Yaitu pertama, mengetahui kebenaran. Yang kedua adalah melakukan kebenaran. Yang ketiga, mengajarkan kebenaran itu kepada orang lain yang tidak melakukannya. Serta yang keempat adalah bersabar untuk mempelajari kebenaran, mengamalkannya dan mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan. Semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim.
أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيف والمختلفة والشداد والميخان ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر